Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Payung University. Siang ini saya kedatangan mahasiswa saya, angkatan 2018. 2019 Pak. Lulusnya 2019. Ya, tapi angkatannya 2015. Iya. Lulusnya 2019. Jadi pas 4 tahun tuh ya? Iya, iya Pak. Pas 4 tahun. Dan kabar terbarunya dia baru pulang dari India. Jadi dulu S1-nya di Ekonomi Syariah, Yayan Metro. Kemudian kuliah lagi ya. Iya Pak. Kuliah lagi di mana kampusnya? Di Jamia Millia Islamia University di Delhi. Kampus Islam tuh ya? Iya, kampus Islam. Oke. Baik, Khairunisa Maharani. Saya sebenarnya kalau mau mengingat mahasiswa sebenarnya di masa-masa itu kamu nggak terlalu aktif ya? Enggak, karena aku dulu kuliahnya sambil jualan Pak. Jualan apa? Jualan donat, jualan makanan gitu. Jadi aku nggak sempat ikut kayak BEM atau UKM gitu, enggak. Jadi aku pulang kuliah itu langsung ya buat makanan gitu-gitu. Jadi memang aktif untuk wirausaha waktu itu ya? Iya, jadi aku kuliahnya ya di kampus terus jualan gitu. Dulu penelitiannya apa sih S1? Aku pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan di Bank Mandiri Syariah. Oh, di Bank Mandiri ya? Iya. Dulu yang bimbing siapa aja kan? Dulu zaman itu 2 ya? Pak Dharma sama Pak Saleh almarhum. Oh, almarhum Ustaz Soleh. Iya, Oke. iya. Jadi kalau sekarang teman-teman pembimbing itu cuma 1. Oh iya. Kalau dulu 2, kalau sekarang dulu 2. kalau sekarang 1 aja. Oke, Nisa, setelah lulus 2019 dari Yayan Metro, kemudian kemana lagi tuh? Sebelum ke India kemana? Aku dulu sempat jadi admin bengkel di Bandar Jaya, terus itu COVID. Jadi bengkel itu aku pulang ke rumah, terus aku nggak ngapa-ngapain tuh. Gara-gara COVID kan, lockdown. Terus ya udah aku belajar di rumah. Terus akhirnya diajak belajar bahasa Inggris gitu, kursus, karena gara-gara COVID. Setelah selesai COVID udah ada senggang yang apa sih, zona hijau, zona merah itu. Iya. Itu aku sempat ikut Pak Deku ke Tangerang, terus kerja sama orang Cina di sana, jadi admin juga. Setelah itu ada pembukaan beasiswa dari Kemenlu, jadi aku daftar. Yang aku daftarin waktu itu Malaysia sama India. Yang Malaysia nggak menerima orang asing karena COVID. Oh, oke. Sedangkan India dia membuka tapi pengumumannya tuh telat. Aku daftar 2021, aku keterimanya 2022. Oh. Tahun 2021 gimana tadi? 2021 aku jadi admin sama orang Cina di Jakarta Utara, di daerah ASMK namanya. Jadi beliau itu orang yang supplier sendal se-Indonesia, tapi tokonya kecil. Jadi ngambilnya dari Taiwan barangnya, harga satuannya itu 1.000 kalau nggak salah, apa 700 perak. Dan satu sendalnya di sini dijual 15.000, 20.000 gitu. Jadi aku bagian admin yang ngerekap harga orang. Tapi dia ngelemparnya banyak kan grosir ya? Grosir, iya. Grosir. Dia ngelemparnya grosir. Terus belajar bahasa? Belajar bahasa ya itu 7 bulan di Metro. Di kampung Inggris, di Lampung. Metro? Iya, di Metro. Bukan di Pare sana? Enggak. Oh, oke. Kebetulan Mr. Andi itu 7 tahun di Pare. Jadi dia baru awal-awal buka kan, 2019 itu muridnya masih 5 orang kalau nggak salah. Bayar berapa waktu itu per bulan? Berapa ya? 600.000 kalau nggak salah. Per bulannya? Per bulan. Dan iya. kamu tinggal di situ juga? Iya, awalnya enggak. Terus karena aku capek kan bolak-balik, jadi udah tinggal ngecamp aja di situ akhirnya. Gitu. Makannya? Makannya ya Ada dapur gitu? Ada dapur ya.
Tapi emang kelasnya itu full Inggris gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita dipaksa bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa sangat penting sekali ya untuk kita mau apply ke luar negeri ya. Bukan cuma ke luar negeri sih Pak. Kalau sekarang menurutku bahasa Inggris terutama itu kayak gerbang baru informasi. Karena banyak banget literatur yang pakai bahasa Inggris yang belum masuk ke Indonesia. Terus teknologi pakai bahasa Inggris, sains juga pakai bahasa Inggris kebanyakan. Jadi awalnya aku kira ya udahlah buat apply kerja karena aku belajar. Ternyata setelah aku tahu enggak, bukan untuk kerja aja, untuk lebih luas lagi. Untuk mengenal hidup lebih luas lagi ya. Benar. Pernah ada keluarga, background keluarga? Kamu lahir dari orang tua kerjanya apa? Ayahku tuh Pol PP di Gunung Sugih, ibuku ibu rumah tangga. Anak keberapa? Aku anak pertama. Anak pertama. Iya. Dan orang tua tadinya ketakutan nggak itu kamu mau ke India? Awalnya ayahku tuh nggak ngerti kan soal beasiswa, soal apa gitu. Tapi setelah aku ajak ke Jakarta, aku tunjukin ini kedutaan, aku ngambil visa di sini gitu, visa student. Setelah aku lolos interview, itu dia baru kayak oh ada tuh kayak gini gitu. Terus aku jelasin kalau ini tuh beasiswa dari Kemenlu. Terus nanti anak-anak kan bukan LPDP? Bukan, ini Kemenlu. dari Kemenlu. Jadi Kemenlunya itu kerjasama sama kedutaan India. Jadi nanti yang tanggung jawab orang KBRI. Nah, aku jelasin nanti aku sampai sana ada KBRI yang support, ada teman-teman. Setelah dia ketemu sama teman-temanku yang dari Jawa, dari Salatiga, dari Wonosobo gitu-gitu. Baru ayahku tuh percaya kalau aku mahasiswa untuk S2. Sebelumnya dia ngiranya aku TKW kan, aku bilang enggak, aku bukan TKW gitu. Menarik ini. Iya. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman di kedutaan rame-rame gitu kan, baru dia tahu kalau bener ini Anda gitu. Kemarin waktu wisuda diajak ke India enggak? Enggak, ayahku nggak mau waktu itu, tapi cuman video call aja. Keluarga nggak ada yang datang? Nggak ada. Jadi kamu benar-benar mandiri dari awal berangkat sampai selesai sekarang ini. Iya. Dan di India jurusannya apa yang diambil? Aku ngambil Master Business Administration. Jadi Magister Bisnis Administrasi waktu itu. Apa belajar juga keislaman, ekonomi Islam juga ada? Enggak. Itu general. Jadi semua karena kurikulumnya walaupun kampusnya Islam, tapi kurikulumnya ngikutin ini umum lah ya. Dari Kementerian Pendidikan di India itu harus umum katanya. Kalau mau belajar keislaman itu ada khusus sendiri. Jadi aku ngambilnya yang umum. Tapi kampus itu mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim, tapi banyak dosennya yang agama Hindu, Kristen. Teman-teman Hindu juga ada di situ. Tapi kenapa kampusnya itu Islam? Karena di situ area Muslim. Kebanyakan memang mayoritas Muslim. Iya, tinggal di situ kebetulan. Di mana kota itu? Di Delhi. Di Delhi. Iya. Terus sejauh itu apa yang ditanggung oleh Kemenlu? Tiket pesawat pulang pergi, terus biaya tinggal, biaya penelitian, terus biaya hidup per bulannya itu 5 juta, terus sama ini asuransi kesehatan. Itu hampir semua sih. Gitu. Cukup 5 juta. Cukup sih Pak. Kalau untuk makan India jauh lebih murah. Mata uangnya tinggian mana sama kita? Tinggi sana. Satu rupiah? 1 rupiah setara 200 perak Indonesia. Oh ya masih kejangkau lah. Masih kejangkau. Sebenarnya mirip. Cuman yang mahal di sana itu kos-kosan gitu. Kalau mau ngekos di luar. Tapi kebetulan aku tinggalnya di asrama. Oh di asrama gratis berarti? Di asrama gratis. Listrik juga di sana itu nggak bayar. Nggak ada yang bayar. Karena semua
Jadi di India itu ada pusatnya panel surya. Jadi mereka itu yang nyuplai. Jadi nggak ada yang namanya bayar listrik bulanan. Bayar listrik nggak ada. Paling air yang kita mahal di sana. Karena di sana nggak boleh ngebor tanah. Oh. Jadi airnya itu ngambil dari PDAM lah. PDAM gitu-gitu. Jadi agak mahal kalau air di sana. Dan sebulan bayar berapa air? Air tuh aku sehari aku 5.000 paling 3.000 gitu. Berarti kalau sebulan 150.000. 150.000 ya. Makan? Makan dari asrama, makan makanan India. Oh, makan juga ditanggung asrama? Iya. Oke. Ditanggung asrama. Jadi makannya ada jadwalnya. Jadi hari Senin ayam, hari Rabu roti capati sama cane itu. Terus hari Rabu itu nasi biryani. Gede-gede nasinya. Iya. Terus hari Jumat apa gitu, tapi ikan aku di sana jarang ngeliat ikan karena mahal kan. Jauh dari laut. Jadi paling nasi ayam, kambing gitu Pak. Jadi India ini memang peradaban airnya kurang ya. Makanya airnya banyak, cuman nggak boleh ngebor. Jadi ngambilnya itu dari kayak gunung, sungai gitu. Jadi air tidak ada sumur, nggak ada ya? Nggak ada. Ada pun sumur itu punya pemerintah. Masyarakat nggak boleh buat sumur. Jadi kita yang bayar ke itu. Terus kayak Sungai Gangga itu ya bersih nggak? Sungai Gangga itu, kalau Sungai Gangga kan panjang. Kalau yang ke arah Uttar Pradesh itu kotor karena itu tempat kremasi. Kremasi ya. Kalau yang ke atas itu bersih alirannya, kan panjang sungainya itu. Panjang banget. Budaya buang sampah orang India sama apa kayak orang Indonesia? Sama, Pak. Tapi kalau di Indore ada namanya daerah di India namanya Indore. Dia udah ada sistem orang buang sampah itu tong sampahnya itu kayak ini loh Pak, botolnya ini masuk ke vending mesin gitu. Jadi orang-orang di sana berlomba-lomba untuk ngebersihin. Kalau di wilayah namanya Indore, tapi kalau di Delhi, Mumbai yang padat penduduk itu masih sama joroknya. Sama. Iya. Termasuk kuliner Vrindavan itu? Kulinernya itu kalau street food memang masih ada, tapi nggak banyak. Kalau di Delhi nggak banyak. Kan yang viral-viral di medsos itu kan kadang tangan-tangan gitu kan? Iya. Karena di sana itu makanan pun ada kastanya. Oh. Makanan yang kayak gitu tuh biasanya untuk orang-orang yang kasta bawah menengah ke bawah gitu. Kalau kasta yang agak ini biasanya makan di resto atau apa. Karena sosial di sana itu agak beda. Kita pun nggak boleh berteman dengan orang yang kastanya itu tinggi. Yang Brahma. Iya, nggak boleh. Jadi kita harus sesama. Jadi teman-teman aku tuh walaupun Islam, mereka juga ada kastanya di sana. Jadi aku bingung waktu sampai sana itu, ternyata nggak semua orang bisa ditemenin. Kalau waktu di metro waktu itu kan semua orang bisa jadi temen. Kalau di sana nggak. Sistem sosialnya gitu. Jadi mengelompok gitu. Dan menurutmu dari dampak kasta itu apa problem di India? Problem di India tuh banyak banget orang yang kasta bawah itu kan nggak menyentuh education. Jadi mereka itu punya problem yang bikin pusing pemerintah. Salah satunya nggak menyentuh pendidikan. Mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, nggak merata? Dapat, tapi kuotanya sedikit. Walaupun dikasih kuota, mereka nggak mau ngambil. Ada yang mau ngambil, ada yang enggak gitu. Terus ada juga yang keluarganya banyak. Terus sering konflik juga sama masyarakat ke bawah lainnya. Jadi kayak complicated gitu di itu. Jadi mereka lebih mengagungkan adat. Bukan adat sih, itu kayak kasta tadi. Kasta itu berasal dari agama sebenarnya. Cuman karena udah bergeser jadi udah termasuk budaya juga. Udah termasuk budaya. Jadi memang sebenarnya pemerintah ingin memberikan akses pendidikan, tapi kastanya menolak. Sistem kastanya menolak. Ada yang mau sekolah, ada yang enggak. Tergantung individunya. Kayak misalnya untuk kasta Dalit itu per tahun dikasih akses pendidikan 13% kuota penerimaannya.
Tapi tetap aja mereka walaupun udah dikasih kayak gitu nggak mau. Kadang ada yang mau tapi dia nggak mampu untuk belajar karena susah atau apa gitu. Terus Jadi dia nggak ada TK, nggak ada SD mereka. ada Terus nggak untuk yang kasta kuliah. bawah. Ini SD ke atas nggak. Kalau sekolahnya itu hanya untuk baca tulis. Oh. Dan itu artinya nggak formal. Nggak formal. Baca tulis dari pemerintah untuk kasta bawah gitu. Intinya mereka bisa baca tulis aja. Gitu. Itu menyusahkan pemerintah sendiri sih. Bahkan itu jadi penelitian besar dari guru besar di Stanford. Jadi dia datang ke situ untuk meneliti sosial. Ternyata nggak semua budaya itu memiliki bagus. Okay. Kalau zaman dulu memang bagus, biarkan pertahanan kebudayaan, terus raja-rajanya gampang ngatur orang kan. Tapi setelah di zaman sekarang kan nggak bisa, karena kita udah. Jadi mereka juga sudah luntur adat istiadat. Iya. Yang terjadi malah kekolotannya diajak untuk belajar pendidikan modern juga tertolak kastanya. Tertolak benar. Dan pada akhirnya India punya problem yang complicated ya, termasuk dengan modernisme, terus budaya hidup ya sama lah kayak Indonesia ini, orang sekolah tinggi-tinggi tapi belum bisa buang sampah pada tempatnya. Benar. Gitu. Kalau sedangkan kasta yang tinggi dia punya privilege, dia punya subsidi dari pemerintah, dia sekolah gitu kan, terus dia punya akses kayak untuk beasiswa keluar gitu, pemerintah India support, khususnya di bidang IT, jadi mereka support banget. Dan jauh banget hidupnya itu. Jadi mereka walaupun nggak berkecukupan ya maksudnya, asal mereka kasta tinggi, mereka punya akses untuk dapat subsidi dari pemerintah. Karena persoalan kasta. Karena kasta tinggi, iya. Sedangkan kasta yang bawah itu nggak semuanya bisa dapat subsidi. Negara India ini kan berarti banyak tanahnya ya? Banyak. Luas wilayahnya dari Indonesia? Kalau daratan lebih luas India. Lebih luas India. Kalau ya? Indonesia kan kepulauan. Karena lautnya banyak Indonesia. Kepulauan ya, pulaunya lebih banyak. Terus lautnya luas gitu. Lautnya luas benar. Terus apa selain persoalan complicated ya, pada akhirnya kan ketika akses pendidikan tidak merata, tentu kemiskinan ya. Iya. Kemiskinan. Pola pikir juga. Pola pikir. Terus kayak yang lagi banyak viral kasus pemerkosaan itu. Iya, itu yang dokter di Kolkata. Itu karena budaya juga, perspektif. Jadi di sana itu patriarki lebih kuat. Bahkan itu bukan cuman masalah agama sih, di semua agama. Karena budaya bukan hanya Hindu. Bukan hanya Hindu, bahkan di Islam pun begitu. Karena mereka merasa gimana ya, perempuan itu ya di rumah gitu. Iya, iya. Patriarki di sana itu lebih kuat powernya. Jadi kalau bapak ke pasar tuh nggak ada tuh penjual ibu-ibu, mbak-mbak itu nggak ada. Bahkan walaupun dia jual, maaf kayak pakaian dalam, itu laki-laki yang jual. Jadi kamu juga nggak bisa ke pasar? Iya ke pasar, tapi semuanya yang jual laki-laki. Gimana cara kamu bertahan supaya kamu di sana aman gitu? Ya aku keluarnya pagi sampai siang itu belajar kan. Tapi sama teman-teman? Ya sama teman-teman. Terus dari siang sampai sore itu belanja. Terus intinya aku pernah dibilangin sama orang KBRI jam 10 sudah di rumah. Jam 10 malam atau jam 9 malam sudah di rumah. Gitu. Dan kebetulan di asrama juga jam 9 itu gerbang udah ditutup, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Pokoknya kamu kalau mau pergi harus sama teman-teman gitu intinya. Sudah ada pembekalan kebudayaan ya bagaimana? Iya diomongin di kedutaan, di KBRI juga dibekalin kayak gini. Awalnya apa nggak takut dong? Awalnya sih nggak, cuman kalau di Delhi tuh justru kayak lebih modern. Oh di kampus Delhi ini aman? Iya lebih modern. Yang lebih bahaya itu kalau dia sebelah keluar Delhi sedikit gitu. Dan kalau misalnya orang-orang di situ belum terbuka pikirannya ya agak susah gitu. Akhirnya kamu juga nggak bisa bahasa India dong? Bisa Pak, sedikit. Bisa? Sedikit ya. Karena interaksi sama siapa itu? Sama orang India.
Yang di kelas apa Yang di kelas, yang di luar juga. Kebetulan aku orang Indonesia sendiri yang di kampus Jamia. Oh, Sisanya yang lain di Delhi University karena aku ngambilnya kan manajemen, yang lain itu ngambilnya IT, terus fisika, kimia gitu. Jadi kampusnya masih di Delhi sama, cuman beda kampus gitu. Sering sih ngumpul, kayak ada grupnya kan di WhatsApp, jadi sering ngumpul anak-anak kayak ya macam-macam. dari mana aja selain negara India di Indonesia? Dari Indonesia, Afghanistan, Yaman, Bhutan, terus Nepal, terus ada dari Maldives, dari Georgia juga ada. Oh, itu negara-negara dunia ketiga itu ya? Iya, Yang ikut KTT non-blok gitu kan? iya. Kemarin itu ada pertukaran ke kampusku, tapi dia nggak lama sih, 6 bulan aja. Dari Jepang sama dari Rusia, dia cuma tuker aja. Dia cuma neliti 6 bulan, habis itu dia balik ke negaranya. Gitu. Apa poin penting setelah kamu S2 ini? Sebenarnya aku nggak nganu S2-nya sih, itu kebetulan aja dapet. Tapi setelah aku ngelihat orang-orang macam-macam, orang-orang dari negara-negara itu kayak, oh ini nggak akan terulang gitu pengalaman ini. Jadi mereka kalau udah cerita tentang negaranya itu kayak aku merasa ternyata negaraku nggak sejelek itu. Nggak sejelek itu. Terus tapi negara mereka juga nggak sebagus itu gitu. Iya. Iya juga ya. Iya. Jadi sebenarnya ada optimis-optimis yang bisa kita tularkan ya Iya. dari negara kita ini ya. Iya. Terus aku kadang ngeliat kayak potensi bisnis apa gitu di sana. Oh, di Indonesia mah banyak kayak gini gitu. Terus ternyata di India bisa kepake ya gitu. Kayak salah satunya itu kan di sana itu kalau masak itu pasti harus ada apa sih namanya itu jinten. Kalau kita kan jinten nggak terlalu banget kan. Di sana harus. Di sana harus. Jinten kita banyak. Jinten kita banyak. Jadi kayak aku kayak mikir. Apa ya, kayak ini kayak cross culture understanding. Iya benar. Bisa jadi itu. Kayak kadang-kadang mereka juga anak India nanya itu kayak di Indonesia sering ada konflik nggak? Sering ada ini, terus aku bilang kita tuh jarang konflik agama, aku bilang, tapi sering konflik dengan pemerintah. Konflik politik. Konflik politik ya. Terus politiknya sama atau beda? Terus aku bilang ya pasti beda. Aku bilang, Korupnya mungkin sama ya. mungkin. Terus jadi kayak ya sering sharing lah gitu, kayak gimana aku di Indonesia dan gimana mereka selama ini di India gitu. Ternyata lebih susah tinggal di negara mereka gitu, dan mereka masih bisa bertahan gitu. Yang lebih parah temen aku dari Afghanistan itu, negaranya lebih parah lagi. Jadi dia mau ke negaranya itu nggak bisa langsung pakai pesawat, dia harus transit di negara ini dulu, jalan kaki dulu, ini segala macam. Kayak kadang-kadang seneng juga gitu, kayak dari mana, dari Indonesia, dan mereka kayak seneng gitu kalau dengar nama Indonesia itu tuh kayak happy ya. Iya, enak ya negara kamu gitu, enak negara kamu nggak pernah konflik. Kadang-kadang dalam hatiku kayak nggak pernah konflik, kataku konflik terus. Tapi kayak nggak separah mereka gitu. Kalau mereka sampai rasisme mungkin udah parah ya. Rasismenya parah. Dan temanku dari Afghanistan itu mereka udah ada yang udah 15 tahun nggak ketemu keluarganya. Karena dia harus keluar dan keluarganya masih di Afghanistan gara-gara konflik. Terus yang dari Yaman, dia nggak bisa masuk pulang ke Yaman, hanya sampai Saudi aja. Kalau nggak Saudi, Oman. Dan ada keluarganya yang masih di Yaman nggak bisa keluar juga. Gara-gara konflik lebih besar, konfliknya lebih besar dari Indonesia gitu kan. Kuliah di sana apa secara biaya ya, secara biaya kuliah kan udah ditanggung ya berarti ya, sama SPP-nya gimana? SPP-nya orang secara hitungan tuh tinggi mana sama Indonesia? Murah di India. Kalau di India itu S2, S1 itu wajib 3 tahun selesai di sana. Tanpa skripsi, tapi buat jurnal penelitian. Jurnal. Itu, ya. Jurnal penelitian nanti dipublish gitu-gitu.
Itu yang umum. Kalau dia yang sains itu dia wajib 4 tahun. Kayak engineering, terus itu teknik gitu-gitu. Itu 4 tahun. Tapi di luar dari itu kayak jurusan bahasa, pendidikan, terus yang Sosial, umum, sosial humaniora. Iya itu 3 tahun aja Pak. Kalau di sana. Kalau S2? Kalau S2 itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kebetulan aku 2 tahun, karena aku ngambilnya general. Jadi semua aku pelajarin. Kalau aku spesifik lagi gitu, kayak misalnya manajemen bisnis industri, itu mungkin 1 tahun aja, karena dia belajarnya manajemen bisnis industri aja. Jadi gelarnya Nisa apa ini? MBA. MBA ya. Iya. Jadi kayak Berapa kalau per semester? per semester kemarin aku cek di sana itu aku bukan semester hitungannya. Tahun. 1 tahunnya 7.500.000. Murah sekali. Iya. Jadi 2 tahun itu aku ngabisin 15 juta lah. 1 tahun. Pesawat dari sini ke sana? Dari sini ke sana itu yang ekonomi 3 juta, Pak. Murah ya? Iya. Dari sini berapa ke sana. jam? Kita harus transit dulu di Singapura kalau nggak Malaysia. Jadi dari Jakarta ke Singapura 1 jam. Transit paling duduk 2 jam atau 3 jam. Terus dari Singapura ke Delhi itu 4 jam. 4 jam. Masih jauhan sini ke Papua berarti? Iya, benar. Terus ini ya, apa? Berarti punya tabungan dong? Iya, ada sih. Tapi nggak banyak. Maksudnya ya ada. Ada gitu. Ya kan sebulan tadi dikasih 5 juta gitu kan. Berarti ini kan jadi gambaran teman-teman mungkin ya, kalau adik-adikmu yang di Yayan pengen kuliah di sana gitu, cari beasiswa, play di sana gitu. Sebulan menghabiskan uang 3 jutaan. 3 jutaan, iya. Ya kan? Jadi masih bisa nabung 2 jutaan lah ya. Iya, benar. Dan itu udah di asrama. 3 juta itu untuk kayak ya jajan apa, ongkos naik bajai gitu. Oke. Ya sisa lah. Sisa, bener. Bener sisa. Cuman aku duit sisanya itu aku belajar lagi ini, buat itu. Aku belajar lagi, masih kayak belajar. Kemarin itu ada kayak bimbingan beasiswa, aku daftar. Terus kayak belajar coding dikit-dikit. Padahal aku basicnya bukan anak IT, cuman aku pengen tahu aja, aku belajar. Terus ada bahasa Hindi, Urdu itu aku ikut. Aku belajar lagi gitu. Jadi sekarang kalau bercakap-cakap dengan India lumayan? Lumayan, tahu. Tapi nggak fasih sih. Nggak cepet, masih basic banget. Jadi ternyata belajar berbagai macam bahasa juga penting ya untuk mengenal. Belajar bahasa bukan hanya belajar bahasa, tapi belajar kebudayaan, belajar politik, semua. Belajar sosial ya. Sosial, benar. Dan setelah ini apa proyeknya Nisa? Sebenarnya aku tuh pengen buka bisnis gitu, cuman potensinya itu masih kalau di Metro ini ya kayak pertanian lah gitu kan Pak. Cuman aku masih bingung, aku mau mengelolanya ini ke arah mana. Setelah aku diskusi sama beberapa teman-teman, salah satunya masalahnya adalah harga pasar yang tidak tetap. Jadi kayak dari sini harganya sekian terus sampai sana udah beda gitu. Terus ya aku nggak tahu apakah itu termasuk monopoli atau gimana. Tapi menurutku kita bisa lebih cepat sih, khususnya di Metro. Karena di Delhi tuh ada petani di Delhi, dia tanahnya sempit tapi dia diwadahi aplikasi dari pemerintah. Jadi orang di Delhi itu sudah beli sayur dengan aplikasi. Masalahnya adalah penyimpanan gudang sayur itu harus cepat. Terus karena dia rantai dingin ya. Iya, terus harga pasar harus sama. Nggak boleh berubah, karena kalau berubah ya berubah juga dong harga di itunya. Itu PR besar. Jadi setelah aku belajar sama aku tanya sama beberapa orang di Metro, ternyata nggak semudah India. Karena di India itu semuanya dari dalam negeri, sedangkan kita nggak. Kita impor. Iya. Jadi India itu memutar konsumsi lokalnya. Iya, benar.
Benar. Ini juga jadi pertanyaan kita bersama ya, bagaimana sebenarnya apa aja kan juga ada di Indonesia. Iya. Kemarin kasus susu Boyolali, itu ya. kan ngelihat bagaimana 99 IMF itu merekomendasikan kita untuk impor. Waktu Iya. itu kita masih 40%. Ternyata kata Mentan kemarin kita udah 80% impornya. Jadi keran impor dibuka, orang makin manja. Karena kita ini kan kayak negara nggak kerja aja pada hidup. Benar-benar. Ya, kita ini negara yang orangnya nggak kerja aja nggak ada hidup, masih pada bisa makan. Masih gitu. bisa makan, benar. Karena apa aja juga ada, dan Metro itu salah satu kota yang diuntungkan karena dia diapit oleh kabupaten yang memproduksi pertanian. Pertanian, benar. Jadi kenapa kota ini bisa murah? Kita tuh berhutang pada Lampung Tengah, Lampung Timur gitu. Iya, benar-benar. Saya senang apakah yang kamu pikirkan ya tentang pertanian model urban farming dengan teknologi mungkin pekarangannya sempit gitu. Iya. Tapi kita tahu pemerintah kita kan kualitasnya juga begitu gitu. Benar. Dinas kita juga tidak benar-benar ahli pertanian, bahkan juga tidak ada sebuah diskusi pengetahuan terbaru tentang pertanian. Benar. Dinas pertanian kita juga tidak adaptif terhadap teknologi yang terbaru di negara lain gitu, dan kelihatannya negara kita itu masih kebanyakan sosialisasi terus. Benar, Pak. Capek sosialisasi gitu. Iya. Salah satunya yang pengen aku lihat di India itu gini. Pemerintahnya itu tidak pernah mempromosikan pariwisata di negaranya. Bahkan tidak pernah mempromosikan barang dari negaranya. Tapi orang yang survei ke sana gitu. Salah satu keuntungannya yaitu akhirnya semua orang di India itu ngambilnya produk lokal. Nggak ada produk dari Thailand atau apapun. Bahkan obat-obatan itu dari India. Semuanya, skincare semua dari India. Memang sih kalau di internet kita lihat kan yang jeleknya gitu. Tapi sisi positifnya aku kadang mikir gini. Nasionalismenya kuat. Iya, kadang aku mikir gini, apakah salah satu strategi pemerintah India itu mempromosikan yang jelek agar tidak ada orang asing yang masuk situ? Kadang aku berpikir kayak gitu. Kita pernah buka diskusi waktu itu sama mahasiswa Indonesia di KBRI. Kenapa pemerintah India tidak pernah mempromosikan negaranya? Tapi yang muncul itu jelek-jeleknya. Jadi kita bagi jadi dua, sisi positif dan negatif. Salah satu sisi positifnya adalah mereka berdikari dari di kaki sendiri karena tidak ada asing mau minat masuk situ. Kayak alah ngapain lo masuk ke India, ya udah. Sedangkan di Indonesia ini pangsa pasar kapitalisme. Iya, pulau-pulau bagus gitu kan, dipromosikan pariwisatanya, justru orang berminat untuk membeli pulau. Apakah orang luar negeri beli tanah di sini. Tapi di India bukan nggak ada pulau, Pak, banyak. Bahkan mereka tuh tetangganya Maldives, deket gitu. Tapi nggak ada yang Maldives itu apa itu? Maldives itu pulau yang terkenal banget sama pantainya bagus gitu. Tetangganya India itu. Kayak maksudnya di sekitar situ pulau-pulau punya negara India ada. Indah juga. Indah juga, tapi yang punya tetap orang India gitu. Kadang terus sisi negatifnya ya itu tadi orang-orang tidak tidak percaya gini segala macam. Investor asing banyak juga di sana sih. Salah satu ini strateginya. Karena saya lihat juga di beberapa kota mereka itu teknologinya jauh lebih maju. Saya di sana itu jarang bawa cash, Pak, belanja itu. Oh, QRIS. Sejenis QRIS, tapi di sana itu namanya UPI. UPI itu ada beberapa produk, ada PhonePe, Paytm, terus itu ada lagi Google GPay. Semua orang bayar udah pakai handphone. Bahkan Rp1.000 untuk bajai pun bayar pakai handphone. Saya di sini harus. Kayaknya memang transformasi teknologinya India kan memang dari dulu lebih maju karena mereka banyak kuliah, bahkan Microsoft kan sekarang pindah ke sana. Tertantang, bahkan mereka juga ingin membuat sebuah sistem teknologi sendiri kan, orang-orang India yang pinter-pinter ke luar negeri kan. Mereka pengen menghapus WhatsApp.
Jadi mereka buat sendiri, tapi gonjang-ganjing kemarin itu nggak jadi. Padahal mereka ingin TikTok. Tapi anak-anak mudanya sudah melakukan perlawanan juga ya, yang pinter-pinter itu berarti. Iya, kebetulan TikTok nggak ada di sana. Saya udah 2 tahun nggak main TikTok, jadi nggak tahu. Nggak bisa di-download? Nggak bisa, keblokir sejak tahun 2017. Itu udah keblokir permanen. Terus ada beberapa aplikasi yang memang cuma ada di India gitu. Jadi saya bawa ke sini, di sini nggak ada, di sana ada gitu. Jadi ada hal-hal yang memang mereka maju, ada di mana kita Ada yang mundur enggak, ya. iya bener. Irinya itu, ya itu tadi, biasanya bawa HP kemana-mana belanja gitu. Tapi itu harus bawa duit dan kadang-kadang selip kan, 2.000 kita di mana, 3.000 kita di mana, terus hilang. Kalau pakai HP walaupun ini nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Iya. Dan orang aman kemana-mana, bisa bayar apa aja dengan HP itu. Iya, benar. Ya di payung udah ada sih QRIS gitu. Iya. Tapi ya banyak dramanya Mas Yan. Di maksudku tuh penerimaannya tuh susah di sini. Maksudnya kalau di sana Baik tuh pedagangnya, baik pembelinya gitu. iya, kalau di sana tuh cepat. Jadi kayak memudahkan sih. Maksudnya di sini kan masih jual beli kan. Kalau di sana itu udah masuk bajai. Udah masuk ojek juga harus bayar pakai itu sekarang. Jadi apa, cashless. Cashless, bener. Nggak ada itu. Terus ini apa? Gimana ya cara orang India mempertahankan ininya, pertaniannya? Ya, Anak-anak mudanya loh, anak-anak mudanya kan apa malas bertani atau senang bertani, Mas Yan? enggak, justru mereka itu gimana ya, tertariknya itu di dunia sains. Salah satunya ya pertanian. Oh, jadi di pertanian dan sains itu memang benar-benar bersenyawa. Bersenyawa di sana. Salah satu jurusan terfavorit malah di sana itu. Oh. Bukan jurusan hukum, bukan jurusan Kalau di Indonesia politik. hukum, karena banyak duitnya, banyak Kalau di maklar sana, kasus. Itu jadi gimana ya, statement mereka kalau bisa masuk salah satu jurusan yang ada hubungan dengan sains itu suatu kebanggaan. Bahkan SD di sana itu pulangnya jam 8 malam loh, Pak. Nah? Iya. Sistem belajarnya beda dengan kita. SD di sana sampai kelas 5. Tapi berangkat jam 10 pagi, istirahat jam 2. Habis itu jam 4 belajar lagi sampai jam 8 malam pulang. Berarti mereka nggak ada main dong? Nggak ada main. Hari Minggu pun masih les. Aku bisa tahu karena main kan ke KBRI, lihat anak-anaknya diplomat pada disekolahin di India. Terus kataku, kok baru pulang? Iya, emang pulang jam 8. Terus aku tanyain, belajarnya gitu. SMP mereka udah penjurusan. Mau ke IPA atau IPS. Jadi sampai SMA dia udah mateng. Oh, jadi memang coding lagi seru-serunya memang ya mereka akhirnya. Makanya kamu pengen belajar coding itu. Coding itu kayak apa ya, Pak? Kayak belajar umum aja gitu ya. Iya, biasa. kayak receh. Maksudnya kayak mau nggak ini belajar iseng-iseng gitu, nambah-nambah gitu. Ternyata aku shock juga. Waktu di Indo sempat ini, tapi itu basic gitu. Sampai sana itu udah jauh. Mereka udah jauh lebih cepat. Jadi kayak aku kalah juga sama yang ngajarnya. Kita yang paling cepat kayak judi online cepat kita. Pinjol gitu. Oh, itu. Di sana gimana? Di sana Nggak ada. nggak ada sih. Paling credit card sih yang nggak ada. Iya. Ya, ternyata kita banyak jeleknya juga ya. Iya. Kalau visi ekonomi ke depan nih, India dengan seperti itu, dengan Indonesia seperti sekarang, menurutmu akan gimana tuh masa depan ekonominya? Kalau India masih tertanam mindset bisnis itu adalah pekerjaan yang utama, maka mereka bisa jadi negara ekonomi terkuat. GDP-nya aja sekarang besar India daripada Indonesia. Gitu. Jadi kayak gimana ya? Apa aja dijualin di sana tuh, Pak. Perasaanku. Maksudnya apa aja dan bisnis. berdikari ya. Iya, bisnisnya tuh ada dan mereka tuh kerjanya tuh benar-benar kerja. Maksudnya gimana ya? Ada pepatah orang India bilang work is worship. Kerja itu penyembahan atau kerja itu ibadah. 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 Jadi mereka lebih banyak kerja untuk ibadah katanya. Jadi mereka bekerja itu memang niatnya untuk ibadah. Ya, tapi kerja Spirit, keras. ya, iya, spirit, bukan spirit. kerja yang ini. Itu spirit Hindu apa spirit
Spirit Hindu. Spirit Hindu ya. Tapi di Islam juga ada, Pak. Iya, bekerja dalam ibadah iya. Cuman kan teori. Iya. Benar. Teori artinya kitanya masih teori. Iya, Islamnya mengajak kita untuk praktek kan. Iya, benar. Terus apa lagi kira-kira yang menurutmu unik, menarik gitu? Unik, menarik ya. Tadi tuh anak-anak SD udah belajarnya pakai bahasa Inggris. Ya, karena memang jajahan Inggris kan. Jadi sisa-sisa persemakmuran Inggris mereka ya. Sisa-sisa literaturnya Inggris. Jadi dari SD, masuk SD pun sudah bahasa Inggris. Buku-bukunya udah pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu bahasa yang biasa di sana. Bahasa biasa, karena India itu undang-undangnya tidak menjelaskan bahasa nasionalnya apa. Mereka ngejelasin kayak di India mayoritas orang berbicara bahasa Hindi dan Inggris, gitu aja bunyinya di undang-undangnya. Jadi kalau orang tanya dari mana, dari India, belum tentu dia bisa bahasa Hindi. Siapa tahu dia dari Punjab kan, yang pakai turban itu, dia pakai bahasa Punjabi. Tapi bisa bahasa Inggris biasanya kalau mereka sekolah. Iya. Kadang-kadang sesama India nggak bisa pakai bahasa Hindi karena satunya dari Delhi, satunya dari Punjab. Ya harus pakai bahasa Inggris. Oh, berarti memang mereka tuh punya keberagaman bahasa yang luar biasa. Banyak banget. Sama kayak Indonesia. Budaya di Delhi dengan budaya di Kerala itu jauh beda. Budaya di Mumbai dengan budaya di Punjab dan Kashmir jauh beda. Termasuk warna kulit? Termasuk warna kulit dan fisik. Ada daerah namanya North East. North East itu India dengan perbatasan Tibet. Itu orangnya kecil, sipit, putih. Kalau perbatasan India dengan Pakistan kan Kashmir. Itu orangnya besar, cantik-cantik, matanya biru. Tapi kalau ke Delhi, ke sini itu suku Arya yang sering muncul di TV itu loh, yang kulitnya coklat-coklat gitu. Model kayak Kareena Kapoor itu di mana dia? Itu mah dari orang Mumbai dia, Pak, tapi dia suku aslinya memang orang Kashmir, keturunan Kashmir. Jadi keturunan Pakistan juga. Iya. Jadi yang cantik-cantik, yang kayak siapa tuh, kayak yang ganteng Hrithik Roshan gitu. Itu Kashmir. dari keturunan dari sana sih. Ada juga keturunan dari apa sih namanya itu Rishikesh. Rishikesh itu pegunungan dekat Himalaya, itu juga ada di situ. Shah Rukh Khan dia orang tinggalnya di mana tuh? Shah Rukh Khan di Mumbai, Pak. Mumbai ya. Iya. Kebanyakan artis tinggalnya di Mumbai. Karena itu kan kota entertainment. Makanya kenapa Pakistan Muslim, ya kan? India juga. Sebenarnya kan Muslim terbesar di negara ini kan Pakistan, toh? Iya, sekarang. Muslim terbesar kita kan Pakistan di negara ini, di dunia ini kan? Di dunia, iya sekarang. Dulu Indonesia. Yang kedua baru Indonesia kan? Ya. Karena saya lihat waktu di Jeddah, kita lihat di Mekah, orang-orang lagi banyak kan Pakistan. Banyak sih. Pakistan, benar. Hampir. Ekonominya maju juga ya? Kalau Pakistan aku nggak tahu, aku nggak pernah ke sana karena kita yang dari India punya visa India itu nggak bisa ke Pakistan. Oh. Jadi aku karena harus. Memang negara itu bertentangan. Iya. Ya? Jadi aku harus balik dulu ke Indonesia, punya visa di sini baru aku bisa ke Pakistan. Aku nggak bisa dari India langsung ke Pakistan gitu. Mereka bisa, menolak. Nggak bisa, iya. Bahkan. Pun sebaliknya. Pun sebaliknya, dari Pakistan ada orang Indonesia mau ketemu keluarganya di India, ya harus pulang dulu ke Indonesia baru ke India. Ya, karena kalau itu udah konflik agama juga. Konflik agama, politik juga. Dulunya kan Pakistan itu bagian dari India. Bangladesh juga bagian dari India. Tapi sekarang mereka punya negara sendiri. Mecah kayak Timor Leste gitulah. Iya, konflik sejarahnya. Tambang ada nggak di sana? Kalau minyak bumi di sana mahal. Jadi mereka impor dari Saudi, dari Dubai gitu. Tapi mereka pintar. Semua kendaraan di sana hybrid. Oh, jadi udah pakai listrik juga sama gas. Jadi kalau misalnya aku ada mobil tapi kebetulan minyak mahal terus itu nggak dapet pom, jadi aku bisa ngisi gas. Bajai juga sekarang tenaganya hybrid pakai gas sama listrik. Kalau listrik kan lama nunggunya, kalau gas kan tinggal cepet gitu udah. Kayak ngisi angin. Kayak ngisi angin bener. Tenaga gas. Aku juga kaget awalnya, itu apa kok ininya beda gitu ya? Apa sih namanya tuh untuk masukin tenaganya terus oh itu gas kata ini Bang Isan kan orang KBRI. Terus
gas, aku bilang. Tapi kalau tabrakan "Ternyata meledak gas." tuh sih ya. Nggak, tabrakan kecelakaan. nggak tahu aku, Pak. Tapi Iya, iya. aku salutnya di situ kayak oh bisa. Jadi sebelah kanan untuk minyak, sebelah kiri gas. Paling tinggal dibuka tombol apa gitu ya dia. Tapi mobil lokal ada ya, mobil nasional Banyak. mereka. Mahindra itu brand India, Tata brand India. Terus ada mereka kerjasama sama Suzuki. Mereka buat sendiri tapi namanya Maruti Suzuki. Maruti itu bahasa India, artinya roda 4. Suzuki itu nama Jepang. nama perusahaan Jepangnya. Jadi kerjasama dua perusahaan. brand ya. Iya. Ada di situ. Planningmu pengen ke sana lagi? Sebenarnya aku waktu itu ditawarin magang di KBRI, cuman karena ayahku pulang lah gitu, udah 2 tahun nggak. Oh iya, nggak ngelihat kamu ya. Jadi visa mahasiswa habis, jadi aku pulang dulu. Sebenarnya udah ditawarin magang di sana, cuman aku bilang nanti dulu. Jangan-jangan kamu nemu jodoh di sana? Ya nggak tahu, Pak. Ayah ini ya apa? Kerja di Pemda Lamteng, Di Pol PP Lampung Tengah. Lampung Tengah ya. Di Gunung Sugi. Nisa apa sih sukunya? Kalau ibuku Jawa, dari Mojopahit. Kalau ayahku orang Lampung. Orang Lampung. Iya, Gunung Sugi. Gitu. Tapi bahasa sama ayah Lampung. Bahasa sama nenek, ayah sama ibu ngomongnya bahasa Indonesia. Sama nenek manggilnya kan ini Andung itu pakai bahasa Lampung. Kalau main ke Mojopahit tempat Mbah ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Gitu. Tapi seringnya bahasa Indonesia, Pak. Ya tapi orang Indonesia kamu mah. Iya. Udah percampuran. Sekarang lagi bisa bahasa India lagi kan. Bahasa iya. Oke, selamat buat Nisa. Saya sebagai dosen ya berdoa yang baik, mudah-mudahan sukses. Amin. Ya sih berharap lanjut aja S3 gitu, mumpung masih muda kan. Iya, amin, Pak. Ya meskipun saya juga disemangati juga sama dosen-dosen senior suruh gitu juga. Iya. belum S3 saya. Ya, kalau Bapak mau nanti lanjut di India nggak apa-apa. Oh, bisa ya? Bisa. Ada tapi harus belajar bahasa Inggris yang Iya, bahasa Inggris yang terutama itu yang di ini. Baik. Banyak juga dosen-dosen dari Jawa ke sana. Ke sana ya. Dari UIN Salatiga, dari UM Malang. Banyak, Pak, di sana. Banyak ya? Iya, sering saya diskusi sama sana. Oke. Terima kasih buat Nisa, Khairin Nisa Maharani. Kita salam payungi. Salam payungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.